Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pakai campuran minyak jagung Golden Bridge ya. Jadi ini olinya pakai oli Yamalup XP 20W50 yang buatan Varia Trading Co. Secara aditif, ketika aditifnya masih oke, halus ya, mulai dari bawah sampai atas. Jadi dipakai pelan ya, belum pernah kencang, itu halus. Dipakai ngebut itu kayaknya juga nambah top speed. Padahal ini mestinya peruntukannya adalah untuk motor bebek. Entah mengapa kok makin licin juga di RPM tinggi. Walau ya sebelumnya juga ada beberapa oli 4T yang sama, yang RPM tingginya makin licin. Kalau nggak salah RS 4GP juga ya barangkali. Jadi ini mungkin formula aditifnya dari Yamaha. Terus setelah pemakaian 30 kilometeran sudah mulai terasa berkurang efek aditifnya, nggak begitu halus. Mungkin juga karena bahan olinya sudah mulai encer, jadi sudah mulai muncul asap-asap. Tapi masih licin ya, RPM mesin masih nggak termasuk cepat turun, masih cukup licin. Engine brake juga cukup licin. Cuma karena sudah mulai asak-asak itu, penulis terus berpikir gimana kalau ini dipakai untuk ngetes minyak goreng, karena kebetulan penulis dapat minyak goreng yang belum pernah dicoba, yaitu Golden Bridge. Sebelumnya sudah Dianas, CCO, Mazola, Mamasuka. Yang Mazola nggak rekomendasi, Mamasuka lumayan. Yang CCO mungkin penulis puji, walau sebenarnya ya CCO kalau dibanding Dianas rasanya lebih sip Dianas. Terus ada juga masukan dari Bro yang ngomong kalau CCO nggak begitu sip untuk dicampur sebagai minyak goreng. Dibanding KCO lebih sip KCO. Ya apa mana ya, yang jadi masalah adalah karena ternyata CCO nya itu ketahanannya kurang ya, kurang begitu tahan dipakai lama. Jadi penulis berpikir ini kan karena merek Turna itu sudah hilang, sudah nggak ada sudah mulai langka, perlu cari merek lain. Kalau untuk yang ingin cari minyak goreng murah, pakai merek Turna ya. Kalau ada yang 1 liter itu ada yang 55, kalau nggak ada yang 2 liter 110. Ya sayangnya memang minyak goreng harganya mahal. Kalau KCO itu bukan minyak jagung ya. Tadi penulis ngomong apa? Minyak goreng. Maaf. Kalau mau cari minyak jagung murah, merek Turna. KCO itu cuma 50% minyak goreng. Jadi ya KCO ya tetap kalah dibanding merek Dianas, Mamasuka dari sisi ketahanan. Tapi sudah cukup tahan. Bisa beda-beda antar merek ini karena ya memang cara penyulingan beda, atau fokus cara penyulingannya juga beda. Karena misalnya pingin jadi minyak goreng crispy, pingin jadi minyak goreng tahan panas, pingin makanannya segar lebih lama, itu ya kayaknya beda-beda kandungan yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu juga yang namanya chef katanya, jadi disuruh bisa membedakan minyak goreng satu dengan yang lain. Jadi untuk makanan terbaik, untuk makanan tertentu itu butuh minyak goreng tertentu juga. Ini dipakai pelan, licin ya rasanya. Jadi rasanya olinya kebantu untuk pelicinan di jalan ya sekitar 30-40 gitu ya.
Oh iya, eh, oli Yamal XP sudah termasuk bisa dipakai seenaknya, jadi ya ini dipakai seenaknya enak juga setelah tampuri minyak goreng ini. Karena kemarin sudah licin, penuh terus terang sekarang sulit membedakan licinnya ya. Jadi kemarin top speed aja bisa sampai 107, jadi sekarang sulit membedakan. Tapi yang jelas nggak turun lah, nggak turun itu udah sih. Yang banyak berkurang ini penulis rasakan terutama dari getaran ya. Jadi kemarin itu getaran sudah agak terasa, dari visor sudah mulai bergetar, tapi ini getaran jadi lebih minim. Mungkin juga karena ya sisa, mungkin deterjennya juga minim, jadi menyisakan kerak agak banyak di mungkin sekitar piston gitu. Kemarin itu rasanya mesin betul-betul berat ya. Setelah campuri minyak goreng ini rasanya kok jadi agak lega. Mungkin kerak-kerak mesin yang hambat itu jadi hilang. Untuk mereka yang pakai Gasoli G1000 yang lain mungkin nggak akan bisa merasakan barangkali ya. Mungkin Gasoli G1000 itu ya salah satu yang bikin perut juga. Yang lain nggak merasakan karena selalu kalau pakai Gasoli G1000 pakai minyak goreng juga. Jadi pakai minyak goreng 10%, Gasoli G1000 5%. Jadi misal Gasoli G1000 nya bikin kerak, itu kena offset dari minyak gorengnya. Kerak yang penulis maksud itu kerak di ruang olinya ya. Kita harus perlakukan antara kerak ruang oli dengan kerak ruang bakar, itu sesuatu yang berbeda. Cara membersihkannya beda, yang bikin kotor juga beda. Ya sudah lama ya penulis nggak coba minyak goreng lagi. Jadi nyoba minyak goreng lagi gini, jadi ngerasa wah emang lebih licin ya. Rugi kalau nggak coba minyak goreng gitu. Kalau misal khawatir efek sampingnya pakai rasio kecil 5%. Banyak juga ya yang ngomong kalau pakai minyak goreng mesin jadi enteng. Sekarang misalnya tarikan jadi enak. Kenapa tarikan jadi enak? Ya karena kerak-kerak oli yang ada di ruang mesin itu nggak akan bisa dibersihkan oleh oli mesin ya. Harus dengan zat yang pelarutnya kuat. Tapi ya pelarutnya kuat seringnya membawa efek samping. Kalau ada engine flush yang tanpa efek samping, ya itu artinya efeknya lemah. Podai karo gak gawe gitu ya. Biasanya juga engine flush itu encer banget. Dicampurkan ke oli mesin, jadi oli mesinnya anggap aja seperti kena fuel dilution. Fuel dilution yang cairannya pelarutannya kuat. Ini udah pemakaian kira-kira 15 km. Entah mengapa ya penulis kok jadi merasa mesinnya ini agak kotor, penuh lumpur gitu ya. Jadi kayak anak apa nih gitu ya. Licin, engine brake nggak cepat turun, tapi kayak anak pengganjal ya apa gitu. Rasa mungkin dari performa ya kena pengaruh. Entah karena oli mesinnya jadi ya, lumpur-lumpurnya naik semua, atau karena ruang bakar jadi lebih kotor barangkali karena minyak goreng. Kalau dari
banyak minyak goreng. Yang keraknya paling banyak itu sawit. Kalau canola sama jagung itu keraknya sedikit. Kita ngomong kerak kalau dipanasi di wajan ya, di bidang pemanasan. Jadi kalau minyak goreng yang kerak di ruang bakar sedikit ya minyak jagung. Jadinya tenaga kayak terasa berkurang. Bola wis. Tapi yang jelas kalau untuk soal licin, ini licin ya, nambah licin lah, cukupan lah untuk pemakaian minyak goreng. Ini juga pakainya cukup banyak, 100 ml lebih. Olinya juga cuma 800, jadi ya kira-kira 12%-an gitu ya. Memang kalau untuk soal tenaga, yang paling sip itu justru minyak sawit, dan itu minyak sawit yang cepat penguat, yang cepat rusak. Jadi minyak sawit kan macam-macam, ada yang cepat rusak, ada yang enggak. Yang cepat rusak itu yang malah lebih enak kalau dari sisi tenaga. Jadi yang buatan Wilmar itu kalau untuk tarik-tarikan enak ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.